Halo, jumpa lagi bersama dengan saya Andreas Agus. Kita masih membahas banyak hal penting tentang public speaking. Saya berharap dari pelajaran-pelajaran sebelumnya kita punya kemampuan yang lebih mantap ya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik yaitu penggunaan icebreaker. Apa itu icebreaker? Icebreaker adalah semacam permainan untuk membuat suasana bisa lebih akrab. Icebreaker ini berguna banget untuk membuat presentasi kita lebih menarik, lebih segar, dan menjelaskan dengan lebih mendalam. Saya akan berikan satu contoh icebreaker yang beberapa kali saya gunakan di kelas-kelas komunikasi atau public speaking. Jadi misalkan dari 20 peserta atau 30 peserta, saya sebar beberapa gulungan kertas kepada setiap orang. Nah, di dalam gulungan kertas itu kalau dibuka, itu ada nama-nama alat musik, ada nama-nama superhero, ada makanan tradisional, dan saya berikan itu secara acak. Nah, tugasnya adalah selama beberapa menit, peserta harus mencari pasangannya. Saya tidak kasih tahu clue-nya itu isinya apa, tetapi mereka harus mencarinya sendiri. Dan pada waktu mereka mendapatkan kata itu, mereka harus berteriak-teriak, mereka harus berkeliling, mereka harus menunjukkan kepada peserta lain supaya ketemu apa yang serupa dengan mereka. Nah, setelah saya menggunakan permainan ini, saya jelaskan kepada mereka, itulah pentingnya untuk kita berkomunikasi. Biasanya peserta yang diam saja atau pasif tidak akan menemukan kelompoknya atau pasangannya. Nah, itu salah satu contoh aja. Nah, biasanya kalau sudah bermain itu ramai sekali, ribut sekali, bisa salah, dan sebagainya. Jadi, segar banget lah. Nah, icebreaker itu digunakan di mana? Sebenarnya, icebreaker di dalam presentasi bisa dipakai di awal, di tengah, dan juga di akhir. Kalau pemakaian di awal, pasti ada gunanya. Begitu juga di tengah dan di akhir. Icebreaker di awal, tujuannya adalah untuk memikat perhatian audiens. Jadi, mereka bisa tertarik perhatiannya karena wah ini segar sekali, wah ini lucu sekali. Juga menunjukkan kesan awal, wah ini pembicaranya kayaknya akrab nih, sepertinya ramah nih. Dan membangun keakraban di antara peserta. Apalagi kalau memang peserta yang ada di depan kita mereka belum saling kenal. Nah ini bagus sekali untuk digunakan di awal. Selanjutnya adalah icebreaker yang digunakan di tengah-tengah presentasi. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk memberi motivasi kepada audiens. Misalkan mereka sudah merasa agak jenuh, agak kelelahan, biasanya kalau kita ajak bermain, mereka senang. Ngomong-ngomong, icebreaker atau permainan ini bukan hanya buat anak-anak ya. Seringkali pada waktu saya bicara di sebuah tempat, di perusahaan, di lembaga atau organisasi manapun, orang-orang tua juga ternyata suka sekali bermain dan seru banget. Tujuan yang kedua adalah memberi energi baru untuk pembicara dan audiens. Hah? Energi buat pembicara? Iya, betul. Apa sih energi buat pembicara? Pembicara energinya akan bertambah pada waktu audiens energinya juga bertambah. Jadi pada waktu ngelihat audiens itu senang, kita sebagai pembicara juga ikut senang. Coba buktikan saja. Tujuan yang ketiga pada waktu icebreaker ada di tengah presentasi adalah supaya kita bisa belajar berpikir kreatif. Kadang-kadang bahkan ada icebreaker yang tidak disiapkan secara spontan bisa kita pakai. Nah, selanjutnya icebreaker yang digunakan di akhir presentasi gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk mengambil kesimpulan dari presentasi kita. Untuk mengambil nilai-nilai atau hikmah dari presentasi yang sudah disampaikan. Itu biasanya bisa mendalam sekali kalau kita juga gunakan dengan permainan. Biasanya sumber icebreaker dari mana sih? Kok pembicara bisa memainkan berbagai macam permainan yang seru dan menarik? Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari pengalaman orang lain yang kita arsipkan atau modifikasi. Suatu kali saya mengajar kelas public speaking yang jumlahnya 20 orang. Saya akan mengajarkan tentang icebreaker. Jadi saya minta kepada peserta
untuk membuat atau menemukan satu jenis icebreaker dan dimainkan. Tentu saja ini butuh beberapa kali pertemuan ya. Dan setiap peserta harus mencatat icebreaker yang dimainkan oleh temannya. Dari 20 peserta, mereka bisa mendapatkan 19 permainan yang baru. Ada yang 10 permainan yang baru. Ada yang 20 permainan baru bahkan. Kalau mereka sama sekali belum pernah memainkan permainan itu. Dan itu dicatat. Bayangkan kalau misalkan kita punya 5 jenis permainan sederhana aja, itu kita bisa gunakan di beberapa tempat loh. Kan kita audiensnya berbeda-beda. Kita menemukan orang-orang yang berbeda. Jadi bisa dari pengalaman orang lain. Sumber yang berikutnya adalah kita membuat sendiri dari pengalaman pribadi. Kita juga bisa membaca buku, atau kita juga bisa melihat dari internet atau sumber-sumber yang lain. Jadi sumbernya banyak sekali. Kalau kita bisa menguasai icebreaker di hampir setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan, saya pastikan setiap peserta atau audiens setelah mereka mengikuti acara mereka akan pulang gini, tadi seru ya, ada permainannya, tadi rame banget ya, pembicaranya kocak ya, wah nggak ngantuk dan sebagainya. Jadi kuasai teknik icebreaker ini. Sampai jumpa lagi dalam sesi public speaking yang akan datang. Saya Andreas Agus.